Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Mula Edu, tempat belajar santai tapi serius. Pada episode kali ini, kita akan belajar mengenai segitiga. Ya, segitiga. Eits, sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kita langsung aja masuk ke materinya. Segitiga. Pengertian segitiga. Nah, segitiga ini adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping. Itu merupakan gambar segitiga yang memiliki 3 titik sudut dan 3 buah sisi. Kita perhatikan sisi yang A. Sisi A itu panjangnya sama dengan dari B ke C. Nah, ini adalah sisi depan sudut A. Kemudian ada sisi B. Sisi B ini panjangnya itu sama dengan dari A ke C. Nah, ini adalah sisi depan dari sudut B. Dan yang terakhir ada sisi C. Panjangnya itu sama dengan dari A ke B. Nah, ini merupakan sisi depan dari sudut C. Jadi betul ya teman-teman, berdasarkan pengertian tadi bahwa segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis suatu segitiga dapat ditinjau berdasarkan. Nah, yang pertama di sini berdasarkan panjang dari sisi-sisinya. Nah, pertama di sini ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang adalah sebuah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Nah, ini bisa dilihat pada gambar segitiga di samping bahwa panjang dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke A itu berbeda-beda. Nah, sisi terpanjangnya itu kan dari A ke B. Sisi terpanjang kedua dari B ke C, dan dari C ke A merupakan sisi terpendek. Nah, jadi segitiga yang seperti ini yang mempunyai sisi-sisi berbeda itu disebut dengan segitiga sembarang. Gitu ya teman-teman. Dicatat bahwa segitiga yang mempunyai sisi tidak sama itu disebut dengan segitiga sembarang. Next. Lanjut, nomor 2 di sini ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki adalah sebuah segitiga yang mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang. Bisa dilihat pada gambar bahwa panjang dari P ke Q dan P ke R itu sama panjang, sedangkan dari Q ke R itu tidak sama panjang dengan sisi yang lainnya. Nah, kemudian segitiga sama kaki ini biasanya itu dicirikan dengan adanya 2 garis yang diletakkan di kedua sisinya, di kedua sisi yang sama panjang. Seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini adalah sebuah segitiga yang memiliki 3 buah sisi sama panjang dan 3 buah sudut sama besar. Seperti itu. Nah, dapat dilihat ya teman-teman pada gambar di samping bahwa jarak atau panjang dari K ke L itu sama dengan panjang dari L ke H. Nah, sama juga dengan K ke H. Jadi semua sisi pada segitiga tersebut panjangnya itu sama. Nah, segitiga yang seperti ini disebut dengan segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini biasanya itu dicirikan dengan adanya garis 2 pada setiap sisinya. Di situ terdapat 3 yang ditempatkan di setiap sisinya, itu menandakan bahwa segitiga tersebut itu merupakan segitiga yang sama sisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis segitiga yang ditinjau berdasarkan besar sudut-sudutnya. Yang pertama itu di sini ada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip ini merupakan sebuah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, sehingga sudut-sudut yang terdapat pada segitiga tersebut besarnya itu antara 0 dan 90. Nah, dapat dilihat ya teman-teman pada gambar di samping. Nah, segitiga tersebut itu terbentuk dari segitiga yang sudutnya kurang dari 90. Nah, segitiga yang seperti ini itu disebut dengan segitiga lancip. Seperti itu.
Nah, yang kedua di sini ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, dapat dilihat ya teman-teman pada gambar di samping bahwa segitiga tersebut salah satu sudutnya itu lebih dari 90. Sehingga segitiga yang terbentuk itu seperti ini. Nah, yang ketiga di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Besarnya itu 90 derajat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman pada gambar di samping bahwa salah satu sudutnya itu 90 derajat. Sehingga segitiga yang terbentuk itu tegak lurus gitu. Kemudian ada di sini ada apaan sih? Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis segitiga yang ditinjau berdasarkan panjang sisi dan juga besar sudutnya. Nah, yang pertama di sini ada segitiga lancip sama sisi. Ini jika pada sebuah segitiga ketiga sudutnya lancip dan panjang ketiga sisinya sama, maka segitiga itu disebut segitiga lancip sama sisi. Nah, yang kedua di sini ada segitiga lancip sama kaki. Jika pada sebuah segitiga ketiga sudutnya lancip dan panjang dua sisinya sama, maka segitiga itu disebut segitiga lancip sama kaki. Seperti itu. Yang ketiga di sini ada segitiga lancip sembarang, yaitu jika pada sebuah segitiga ketiga sudutnya itu lancip dan panjang ketiga sisinya itu berbeda, maka segitiga itu disebut segitiga lancip sembarang. Nah, yang keempat di sini ada segitiga tumpul sama kaki, yaitu jika pada sebuah segitiga salah satu sudutnya tumpul dan ada dua sisi yang sama panjang, maka segitiga itu disebut segitiga tumpul sama kaki. Kemudian yang kelima di sini ada segitiga tumpul sembarang, yaitu jika pada sebuah segitiga salah satu sudutnya tumpul dan panjang ketiga sisinya berbeda, maka segitiga itu disebut segitiga tumpul sembarang. Nah, yang keenam di sini ada segitiga siku-siku sama kaki, yaitu jika pada sebuah segitiga salah satu sudutnya itu siku-siku dan ada dua sisi yang sama panjang, maka segitiga itu disebut segitiga siku-siku yang sama kaki. Dan yang nomor 7 itu ada segitiga siku-siku sembarang, yaitu jika pada sebuah segitiga salah satu sudutnya itu siku-siku dan panjang ketiga sisinya berbeda, maka segitiga itu disebut segitiga siku-siku sembarang. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sifat-sifat pada segitiga. Yang pertama itu memiliki 3 buah titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Yang kedua itu memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi F dari A ke C, sisi E dari C ke B, dan sisi D dari A ke B. Yang ketiga di situ jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Gimana sih maksudnya? Maksudnya yaitu panjang dari AC ditambah BC itu selalu lebih panjang daripada A ke B, seperti itu. Nah, yang keempat, ada sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar. Yang kelima, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dan yang terakhir, nomor 6, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai jumlah sudut-sudut segitiga. Yang pertama akan menunjukkan jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, perhatikan gambar. Apabila segitiga I dipotong setiap sudutnya, yaitu di situ ada 3 sudut, yaitu A, B, dan C. Kemudian sudut-sudutnya diletakkan saling berimpitan, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, maka jumlahnya itu menjadi 180 derajat. Sehingga didapatlah sebuah rumus, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, itu jumlahnya 180 derajat. Nah, jadi
Jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, yang kedua di sini kita akan menghitung besar salah satu sudut segitiga apabila dua sudut lainnya itu sudah diketahui. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan sudut A itu 40 derajat dan sudut C 36 derajat. Hitunglah besar sudut B. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus jumlah sudut pada segitiga. Pada segitiga ABC berlaku sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya 180 derajat. Nah, di sini sudut A sudah diketahui 45 derajat, sudut B yang ditanyakan dan sudut C itu 36 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga 76 derajat ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 76 derajat itu pindah ke ruas kanan sehingga didapatkan sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi 76 derajat sehingga sudut B didapatkan 104 derajat. Jadi jumlah besar sudut B adalah 104 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan bagaimana cara mencari keliling dan juga luas pada segitiga. Pertama di sini kita mencari keliling segitiga dulu ya teman-teman. Nah, keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisi yang membentuk jumlah panjang pada segitiga. Nah, rumusnya itu keliling sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Dapat dilihat ya teman-teman pada gambar. Kemudian contohnya itu di sini ada keliling sebuah segitiga adalah 20 desimeter. Jika panjang dua buah sisinya 9 desimeter dan 6 desimeter, berapakah panjang satu sisi lainnya? Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus keliling segitiga, yaitu K sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, di sini itu sudah diketahui ya teman-teman, ada dua sisi yang diketahui nilainya, sehingga kita masukkan ke dalam rumus, kelilingnya itu 20 desimeter. Nah, kemudian sisi 1 itu 9 desimeter, ditambah dengan sisi 2 itu 6 desimeter, dan sisi ketiga itu yang ditanyakan. Sehingga kelilingnya 20 desimeter itu sama dengan 15 desimeter ditambah sisi ketiga. Nah, kemudian sisi 3 itu sama dengan 20 desimeter dikurangi 15 desimeter. Berarti panjang dari sisi ketiga itu sama dengan 5 desimeter. Nah, yang kedua di sini akan dijelaskan bagaimana cara mencari luas segitiga. Luas atau L daerah segitiga adalah setengah hasil kali panjang alas dan tingginya. Alas itu A dan tingginya itu T. Nah, bisa dilihat ya teman-teman pada gambar di situ ada rumus buat mencari luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya itu merupakan dari A sampai B dan tingginya itu adalah dari D ke C, seperti itu. Nah, di situ juga ada contoh soal. Luas sebuah segitiga adalah 35 cm persegi. Jika alasnya 10 cm, coba tentukan tinggi segitiga tersebut. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kan di situ sudah diketahui luas segitiga tersebut adalah 35 cm persegi dan alasnya 10 cm. Kita bisa mencari menggunakan rumus luas yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Di situ sudah diketahui tingginya dan luasnya sehingga kita masukkan saja ke dalam rumus menjadi 35 sama dengan 1/2 dikali 10 dikali T sehingga 35 sama dengan 5T dan T didapatkan 35 dibagi 5 itu sama dengan 7 sehingga tinggi dari segitiga tersebut adalah 7 cm. Wah, gampang banget ya teman-teman cara mencari keliling dan luas pada segitiga. Nah, segini dulu ya teman-teman buat episode kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.